Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا اطلبوا العلم من المهد إلى الهدي. Sadaqallah wa sadaqal rasul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini mari kita bersama-sama meningkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih mendapatkan limpah-limpah serta karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umat yang jahat syafaat nanti di hari kiamat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengkaji kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Baghdadi. Nama Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi atau pengarang kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar. Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Baghdadi. Kita akan Fatihah dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah manfaat dunia akhirat. Al-Hadini ya Muhammadin Salih Wasallam. Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Pada bab yang pertama ini akan diterangkan keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, orang yang ahli ilmu, banyak ulama. Qala Nabi, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi la tamassa qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itti alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi, ya, dudukmu di majlis ilmu 1 jam, ya, saat itu sesaat atau 1 jam, ya, saatan. Jadi suka saatan fil majlisil ilmi, dudukmu 1 jam di majlis ilmu, belajar ngaji di majlis ilmu. La tamassa qalaman wala yaktubu harfan, yang tidak memegang kolam, tidak memegang pulpen, dan tidak menulis 1 huruf pun. Cuma modal kuping, ya. Jadi mendengarkan saja. Jadi duduk di majelis ilmu yang tidak menulis, tidak memegang pulpen, la tamassa qalaman wala yaktubu harfan, itu khairul laka min itti alfi raqabah. Duduk yang cuma 1 jam, ya,
itu lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Itu lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan atau membebaskan 1000 budak. Jadi orang yang belajar, ya, ngaji, mendengarkan saja, ya, dia tidak nulis, tidak membawa pulpen atau memberikan pulpen, cuma modal mendengarkan saja, itu lebih baik, ya, daripada orang yang memerdekakan budak berapa? 1000. Terus wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi, ya, firasing tasaddaqta fiha fi sabilillah. Melihatmu, memandangmu, ya, ila wajhil alim, bahwa pemuka orang alim, wajahnya orang alim. Jadi engkau melihatmu atau pandanganmu ke muka orang alim, ke wajah orang alim, khairul laka min alfi firasin, ya, farasin. Itu lebih baik bagimu, ya, daripada engkau mensedekahkan 1000 kuda. Itu lebih baik bagimu daripada engkau mensedekahkan, ya, 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. 1000 kuda, ya. Kalau kuda sekarang harganya minimal 10 juta, berarti berapa? 10 juta kali 1000. Berapa kebaikan itu, ya, di jalan Allah, ya, bisa dibilang, ya. Wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihatmu ke muka orang alim itu lebih baik bagimu, ya, pahalanya lebih baik daripada orang yang bersedekah 1000 budak fi sabilillah, ya. Jadi nanti di hari kiamat ketika ditimbang amalnya, ya, orang yang jarang ngaji, jarang mencari ilmu akan merasa rugi. Andaikan dulu saya senang ngaji, ya, padahal cuma melihat ke mukanya orang alim, orang yang berilmu, ya, pandangan kita ke orang alim itu lebih baik pahalanya daripada orang yang bersedekah berapa? 1000 budak di jalan Allah fi sabilillah. Selanjutnya, wasalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Menjawab salamu, ya, wasalamuka alal alimi, atas orang alim, itu khairul laka, lebih baik bagimu, min ibadati alfi sanah, daripada, ya, orang yang beribadah 1000 tahun. Menjawab salamu kepada orang alim itu lebih baik bagimu. Khairul laka, ya, min ibadati alfi sanah, daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Daripada orang yang beribadah 1000 tahun, ya. Jadi ketika orang alim itu menjawab apa? Uluk salam, assalamualaikum, ya, kalian menjawab waalaikumsalam, ya. Itu pahalanya lebih baik, ya, pahala orang yang menjawab salam tersebut daripada orang yang beribadah berapa? 1000 tahun. Umur kita menyampai 1000 tahun, ya. Umat zaman sekarang, ya, umatnya Kanjeng Nabi paling 60, 70, 80 tahun, ya, nggak nyampe, ya, 1000, ya. Kalau umat-umat zaman dahulu, ya, zamannya Nabi Nuh, Ibrahim, ya, nyampe 1000 lebih, ya. Itulah, ya, keutamaan yang diberikan kepada umat Kanjeng Nabi. Beruntung kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi, umat yang terakhir, tapi nanti masih surga dahulu, ya.
daripada sebelum orang-orang zaman dahulu. Namanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa itu lahiran mereka. Ya, kita dulu. Begitu juga masuk neraka ya dulu. Ya, masuk surga dahulu, masuk neraka pun dahulu. Ya, ya. Kalau banyak amal solehnya, ya masuk surga dulu. Ya. Tapi banyak amal dulu. Ya, buruknya, banyak dosanya, mampir dulu ke neraka. Ya, gitu. Jadi wassalamuka alal alimi khairul laka min iddati alfi sanah. Ya, memberi uluk salam, ya, menjawab salam, ya, kepada orang alim itu lebih baik, ya, daripada orang yang beribadah berapa? 1000 tahun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi udah selesai itu ya hadisnya ya. Ini hadis lain lagi. Hadis yang kedua. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mustahidin jahilin wara'in. Ya. Satu orang ahli fikih, faqihun itu faqih, orang yang ahli fikih. Ya. Wahidun, satu orang ahli fikih yang warok. Warok itu apa warok? Warok. Apa itu warok? Siapa yang tahu? Waro'a. Warok. Apa itu warok? Orang yang menjaga dari hal-hal syubhat. Apa itu syubhat? Barang yang belum jelas halal haramnya. Remeng-remeng. Ya, remang-remang, ya, nggak jelas ini barang halal atau barang haram. Itu namanya warok, ya. Jadi orang yang warok, ya, seorang ahli fikih yang warok, ya, dia menjauhi dari hal-hal yang syubhat, ya. Ya, ini buku ini nggak jelas punya siapa, halal atau haram. Dia menjauh, dia nggak mau menggunakan, ya. Atau makanan nih, ada makanan ngeletak di meja, ya, nggak tahu ini makanan siapa, ya, nggak jelas. Kalau umumnya dari wahyu, ada kelihatan dari wahyu. Tapi ketika pulang dari sini tiba-tiba ada makanan geletak, ya, di meja atau di kamar. Ini nggak jelas ini dari siapa, ya. Dia menjauhi, dia menjaga, ya, itu namanya warok, ya. Jadi menjauhi hal-hal yang syubhat, belum jelas halal haramnya, itu namanya warok. Seorang ahli fikih yang warok, ya, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin. Warok itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya. Ya, orang yang faqih, orang yang ahli fikih, mengerti tentang ilmu fikih, terus dia menjaga dari hal-hal syubhat, hal-hal yang nggak jelas, halal haramnya, itu bagi setan lebih berat untuk menggodanya, ya, daripada min alfi abidin jahilin, daripada 1000 ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, abidin mujtahidin, yang bersungguh-sungguh, jahilin yang bodoh, ya, wara yang warok, ya. Jadi seorang ahli fikih, ya, yang menjaga dari hal-hal syubhat itu lebih berat untuk menggodanya bagi setan. Setan itu sangat susah, ya, menggoda atau menyesatkan, ya, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh, ya. Daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh, tidak mengenal fikih, bodoh, terus
ya, walaupun dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Diulangi lagi, ya, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala syaitan. Ya. Seorang ahli fikih, ya, yang warok, ya, itu lebih berat atau lebih susah bagi setan untuk menggodanya daripada 1000, ya, orang yang ahli ibadah, yang bodoh, ya, ya, yang warok. Ya, bagi orang yang bodoh itu mudah bagi setan untuk menggodanya, ya. Karena di Al-Quran udah jelas, ya, la uhwiyannahum ajma'in illa indadaka minhumul mukhlasin, ya. Ya, ketika Adam, ya, diciptakan, iblis suruh sujud, fasajadu illa iblis, ya. Semua makhluk bersujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis, ya. Ketika, ya, iblis, ya, ditanya oleh Allah, lima tasjudu, ya, aba wastakbara maka minal kafirin. Iblis sombong, ya. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya, kata iblis, ya, kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari air, tanah, min tin, ya. Jadi tanah dan api lebih baik dari api daripada tanah, ya. Saya nggak mau sujud, saya nggak mau menghormat kepada Nabi Adam, kata iblis, ya. Oleh karena itu, ya, Allah, ya, mengeluarkannya, ya, diusir, ya, ya, iblis dari dari surga, ya, keluarkan dari surga, ya, karena merasa hebat, ya, merasa, ya, paling baik, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu sudah terkenal di alam malakut, para malaikat, ya. Bahkan menjadi pemimpinnya para malaikat karena dia terkenal cerdas, pintar, ya, bahkan mengajari para malaikat, ya. Jadi iblis itu lebih pintar daripada kita. Hafal Al-Quran 30 juz, ya. Itu iblis. Jadi kita itu belum apa-apanya sama iblis. Dia merasa hebat, merasa pintar, ya, merasa mulia, ya. Maka ketika disuruh, ya, oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, aba wastakbara, ya, dia enggan, dia menolak perintah Allah, ya, dan sombong karena merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, ya, daripada Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, makanya dia merasa hebat. Begitu juga kalau kita merasa hebat, ya, naudzubillah, ya, jangan sampai. Kenapa? Iblis sudah berjanji, la uyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Iblis sudah berjanji di hadapan Allah, ya, bahwa akan menyesatkan semua, ya, keturunan Nabi Adam, ya, manusia termasuk kita, ya. Kalau kita merasa manusia, ya, ingat, ya, itu udah janji iblis akan menyesatkan, akan menggelincirkan kita. Dengan cara apa? Ya, dengan cara supaya kita lalai, ya, zikrullah, mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Disibukkan dengan urusan dunia, ya, disibukkan dengan kesenangan dunia, dengan pekerjaan, dengan profesi, jabatan, ya, popularitas, terkenal. Kalau orang terkenal, ya, mana-mana terkenal, ya, hebat dan sebagainya. Itu adalah tipu daya iblis, ya. Sehingga kita lalai, sehingga kita lupa, ya, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai, ya, iblis itu sangat pintar sekali. Jangan merasa dirinya
wah saya udah pintar, udah hafal 30 juz, udah bisa ngaji dan sebagainya. Jangan. Ya, ilmu kita itu, ya, apalagi dibanding dengan ilmunya Allah, ya, belum ada apa-apanya. Ilmu manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, kata Allah, ya, bahwa saya tidak memberikan kalian ilmu kecuali hanyalah sedikit. Ilmu yang dimiliki manusia belum seberapa, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas. Lanjut, hadis yang ketiga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fadil alimi al-abidi kafadil qamari lailatul badri ala sa'il jawabin. Keutamaan orang alim, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang alim dibanding seorang ahli ibadah yang maksudnya yang bodoh ini, ya, yang bukan alim. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah yang bodoh, bukan yang alim. Ahli ibadah yang alim itu seperti fadil qamaril lailatul badri, seperti bulan purnama ala sairil kawakib, seperti bulan purnama atas bintang-bintang. Ikut zaman seorang alim yang ahli itu seperti, ya, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang bodoh, ya, bagikan seperti bulan purnama, ya, dibandingkan dengan bintang. Kalau kita lihat bulan purnama, kalau, ya, lampu mati itu padang di luar, ya, nggak gelap, ya, kelihatan agak itu, dibandingkan dengan bintang, cahayanya bintang kecil, nggak bercahaya, ya. Tapi kalau bulan purnama bisa menerangi, ya, sekitarnya. Kalau lampu mati, listrik mati, ya, tanggal 15, ya, 16, ya, 17, ya, itu kalau kita keluar rumah akan kelihatan terang, ya, dibandingkan dengan bintang yang nggak ada cahayanya sedikit sekali. Itu, ya, itu perbandingan atau, ya, keutamaan orang yang alim, ya, dengan ahli ibadah yang bodoh. Selanjutnya hadis keempat atau ketiga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intiqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayat tua. Barang siapa berpindah, ya, intiqala, ya, barang siapa yang berpindah tempat dari asrama ke masjid, ya, itu intiqala, ya, berpindah dari rumah ke pondok, itu intiqala, berpindah tempat. Untuk apa? Liyata'allama ilman, ya, untuk belajar suatu ilmu. Liyata'allama ilman, untuk belajar suatu ilmu. Maka ghufira lahu qabla ayah tua, maka diampuni baginya, ya, diampuni dosanya, ya, ghufira lahu, ya, qabla ayah tua, sebelum ia melangkah kakinya, ya, melangkahkan kakinya. Barang siapa yang berpindah, ya, intiqala, ya, niat, ya Allah, saya mau belajar, saya mau ngaji, ya, niat dari kamar, ya, ya Allah, saya mau sekolah, belajar, ya, saya mau ke masjid, ya, ngaji, ya. Sebelum ia melangkah keluar kamar, maka dosanya udah diampuni oleh Allah, ya. Allah alam kalau online sekarang. Kalau dulu kan belajarnya pasti intiqala, berpindah tempat, ya. Hadisnya itu intiqal, ya.
Kalau zaman dulu belum ada HP ya, online. Wallah alam ya, Betul. nggak tahu. Kalau misalnya udah keluar terus nggak jadi, itu dosanya dihilangin juga. Ya. Nggak jadi. Udah niat tapi nggak jadi. Ya, Hujan gitu ya. hujan. Udah niat, dapat niatnya berarti ya. Dalam suatu keterangan di sana, barang siapa yang niat ya suatu kebaikan udah ditulis kebaikannya. Apalagi dia menjalankan, ya akan dilipat gandakan lagi pahalanya. Ya. Niat saja udah ditulis. Ya. Apalagi udah. Udah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimu al-ulama fa innahum." Baru. Ya, habis kelima ya. Ya. Akrimu al-ulama fa innahum indallahi kurama makrumun. Asal kata karoma ya. Yakrimu. Apa artinya karoma? Yakrimu. Akrimu muliakanlah ya. Muliakanlah para ulama, al-ulama. Akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Fa innahum indallahi kurama maklumun. Ya. Sesungguhnya mereka di hadapan Allah adalah orang yang mulia lagi dimuliakan. Kurama maklumun. Ya. Sesungguhnya mereka di hadapan Allah mulia. Ya. Lagi dimuliakan. Ulama yang benar-benar ulama ya. Karena nanti di akhir zaman ada ulama su, ulama yang jelek ya. Allah alam ya. Hanya Allah yang tahu ya. Jadi ya kita jangan menilai hanya sisi luarnya saja. Ya. Ya. Jadi masalah itu kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Jadi ya ulama, ya, para ulama itu mulia di hadapan Allah. Ya. Dan dimuliakan. Jangan sekali-kali kita menghina, menjelekan, merendahkan ulama. Nanti selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara ila wajhil alimi nadratan fafariya biha falaqallahu ta'ala min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man nadara, barang siapa yang melihat ila wajhil alimi ya, ke wajahnya orang alim, melihat orang yang alim ya, wajahnya orang alim, nadratan ya, fafariya biha, dengan pandangan yang senang ya, fafariya biha, kan ada melihat ya dengan pandangan yang sinis, pandangan yang benci ya, ada melihat dengan pandangan yang senang ya, fafariya biha ya, maka khalaqallahu ta'ala min tilka nadrah malakan, maka Allah akan menjadikan pandangan itu seorang malaikat. Jadi kalian melihat wajah ulama terus senang ya, dengan pandangan senang, maka Allah akan menjadikan pandangan tersebut seorang malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Seorang malaikat yang memintakan ampun kepadanya, beristighfar kepadanya sampai hari kiamat. Kalian melihat seorang ulama dengan senang, maka pandangan tersebut akan dijadikan malaikat ya, yang memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Pandangan tersebut ya, akan dijadikan malaikat. Dan malaikat itu selalu beristighfar yang memintakan ampun kepada orang tersebut ya, kepada orang yang melihat dengan pandangan yang senang, bukan pandangan yang sinis atau pandangan benci. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah.
malaikat tersebut selalu memintakan istighfar, memintakan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah." Man akrama 'aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka dia benar-benar telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia benar-benar memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya. Faqad akramahullah. Faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang dimuliakan Allah, barang siapa yang dimuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Barang siapa yang memuliakan aku, barang siapa yang dari awal ya, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, wa man akramahullah, barang siapa yang dimuliakan Allah, lahir barang siapa yang dimuliakan Allah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Tinggalan lagi. Ulangi lagi. Cepetan ya. Man akramallah, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia benar-benar memuliakan aku, kata Nabi. Ya. Barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya. Wa man akramallah, barang siapa yang dimuliakan Allah, barang siapa yang dimuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Kembalikan hadis ini ya. Barang siapa yang menghina atau merendahkan Allah, merendahkan ulama, menghina ulama, maka dia telah menghinakan aku, kata Nabi. Ya. Mencela, menghina, mengejek ulama, ya, maka dia telah sama aja mengejek aku, kata Nabi. Ya. Barang siapa yang mengejek aku, maka Allah akan menghina, ya, merendahkannya nanti. Ya. Barang siapa yang direndahkan oleh Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Fama wa unnar. Balikan hadis ini ya. Balikannya hadis. Tanggung tinggal berapa hadis ini lebih. Dilanjutkan nanti bab selanjutnya ya. Nanti bab tinggal 1, 2, 3. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. 3 hadis lagi. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang alim ketiduran lagi ngaji, biarin aja. Ya. Itu lebih baik ya daripada tidurnya orang yang bodoh. Tidurnya orang alim itu lebih baik. Naumul alimi. Tidurnya orang alim afdalu min ibadatil jahil. Lebih utama daripada tidurnya orang yang ahli ibadah yang bodoh. Ya, ahli ibadah yang bodoh kalah, sama-sama tidur tapi kualitasnya beda. Orang alim sama orang yang bodoh. Maka jadilah orang yang alim. Jangan jadi orang yang bodoh. Maka Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdalu min ayyusya
ayusola al-farqatin tatawu'an. Man ta'alama baban, barang siapa belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu. Barang siapa belajar satu bab dari suatu ilmu, ya'malu bihi awalam ya'malu bihi, yang mana ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Kalian belajar umpamanya bab haji umroh, ya. Bab haji, ya. Syarat rukunnya haji, apa hal-hal yang membatalkan haji, larangan-larangan apa aja yang ketika haji, ya, itu dibahas, dikaji, ya. Itu mau diamalkan atau nggak diamalkan, ya. Ya. Kalian kan masih lama, ya. Kok alam, ya. Bisa aja besok belajar apa? Sekarang belajar haji, besok langsung berangkat bisa, ya. Diamalkan namanya itu ilmunya. Atau nggak diamalkan, ya. Awalam yang amal di karena afdalu, ya, itu lebih utama. Barang siapa belajar suatu bab suatu ilmu, ya, mau diamalkan atau nggak diamalkan, itu afdalu, lebih utama min ayyisala al-farqatin tatawu'an. Itu lebih utama daripada sholat berapa? Al-farqatin 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang belajar satu bab ilmu, ya, entah ilmu itu diamalkan atau nggak diamalkan, itu lebih utama daripada kalian sholat sunnah 1000 rakaat, ya. Kita sholat tarawih 23 rakaat aja udah capek, ya, apalagi nyampe sholat sunnah 1000. Wah, ya, mungkin kepalanya udah copot kali, ya, kakinya udah pada poklek, ya. 1000 rakaat itu masih kalah pahalanya, ya, daripada, ya, lebih utama orang yang belajar satu ilmu, ya. Satu lagi selesai, tanggung. Waqala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, man zara aliman fakana mazaroni, wa man sofa aliman fakana sofahani, wa man jalasa aliman fakana majalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasadhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa ziarah orang alim, mendatangi berziarah kepada orang alim, pada ulama, silaturahim. Barang siapa yang berziarah, entah itu masih hidup atau sudah wafat, ya, kita berziarah, mendatangi, ya, ziarah kepada orang alim. Barang siapa berziarah kepada orang alim, faka'anna mazaroni, maka dia seolah-olah ziarah kepadaku, ya, kata Nabi, ya, maka dia seolah-olah, ya, mendatangiku atau berziarah kepadaku. Waman sofaha aliman, barang siapa yang bersalaman, sofaha, ya, salaman kepada orang alim, faka'annama sofahani, maka dia seolah-olah bersalaman kepadaku. Salaman, sofa itu salam. Faka'annama sofahani, ya, maka seolah-olah dia bersalaman kepadaku. Waman jalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa yang duduk dengan orang alim, barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka seolah-olah dia duduk denganku. Faka'annama jalasani, orang yang duduk ngaji, ya, dengan orang yang alim, maka dia seolah-olah duduk denganku. Faka'annama jalasani, di dunia, ya. Jadi seolah-olah dia duduk denganku di dunia. Wa man jalasani di dunia, barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlasahu ma'i yaumal qiyamah, maka aku akan mendudukkannya denganku di hari kiamat. Maka akan duduk denganku, ya,
di hari kiamat. Jadi kalau kita duduk-duduk ya ngaji ya dengan orang alim ya, maka kita akan bareng-bareng nanti duduk di hari kiamat beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babusani bi falatilati la ilaha illallah. Allah alam shawab. Al-Fatihah. Bisa sekian bila banyak kesalahan. Mohon maaf. Kita akhiri dengan zaman mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.